Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu, hadir semua. Hari ini kita akan belajar tentang peluang dua kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Sebelumnya, ada yang tahu maksud materi ini? Tidak. Kalau ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu peluang dua kejadian saling lepas. Peluang dua kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan atau tidak beririsan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya dimisalkan dalam bentuk diagram Venn. Masih ingat diagram Venn itu yang seperti ini. Nah, dimisalkan ada kejadian A dan kejadian B. Dua kejadian ini disebut saling lepas jika mereka itu tidak mempunyai irisan. Mereka berjauhan, mereka saling lepas dan tidak berhimpitan. Rumus dari peluang dua kejadian saling lepas ini sendiri adalah peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A itu adalah banyaknya kejadian A per banyaknya sampel, sedangkan peluang kejadian B adalah banyaknya kejadian B per banyaknya sampel. Nah, supaya lebih paham, kita masuk saja ke contoh soal. Dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng merah, 4 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau. Tentukan peluang terambil kelereng merah atau biru pada pengambilan sebuah kelereng dari kotak itu. Nah, di soal ini kita perhatikan ada kata atau. Kata atau ini merupakan ciri-ciri dari soal peluang dua kejadian saling lepas. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus membuat pemisalan. Di pertanyaan ini, tentukan peluang terambilnya kelereng merah atau biru. Di sini saya membuat tulisannya itu M untuk kejadian terambilnya kelereng merah, B untuk kejadian terambilnya kelereng biru. Setelah ini kita menentukan NM, NB, dan NS. NM itu apa sih? NM itu adalah banyaknya kejadian terambilnya kelereng merah. Di sini kita menentukan dari jumlah kelereng merah. Ada berapa jumlah kelereng merah? 6. Nah, lalu NB dari kelereng biru ada 4. Yang terakhir itu adalah NS. NS itu adalah banyaknya sampel. Banyaknya sampel itu diambil dari semua atau seluruh kejadian yang ada di soal. 6 ditambah 4 ditambah 5, yaitu 15. Setelah menentukan ini, kita langsung masuk saja ke rumus. Rumusnya itu ini. Kita tulis peluang M atau D sama dengan peluang M ditambah peluang D. Peluang M sendiri itu M per NS ditambah MB per NS. Kita masukkan angkanya. Tadi NM ada berapa? 6 per NS-nya 15. ditambah NB-nya 4 per NS-nya 15. Langsung dijumlahkan 6 ditambah 4 10. Karena penyebutnya tidak sama, berarti langsung tulis saja 10 per 15. Di sini kita masih bisa menyederhanakan dengan membagi atas bawah pembilangan penyebut itu sama-sama dibagi 5. 10 dibagi 5
2. 15 dibagi 5. 3. Nah, jadi peluang terambilnya kelereng merah atau biru pada pengambilan sebuah kelereng dari kotak itu adalah 2/3. Sampai sini paham? Di sini saya mempunyai beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Akan tetapi di nomor 1 yang soalnya 2 buah dadu dilempar bersama-sama, berapa peluang munculnya 2 mata dadu berjumlah 4 atau 7? Untuk menjawab soal ini kita harus membuat sebuah tabel, yaitu mengisi dadu 1 dan dadu 2. Yang ke bawah itu kita isi dadu yang 1. Dadu itu ada berapa sisi? 6. Berarti kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke samping juga sama untuk dadu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gimana cara ngisi kotak-kotak yang kosong ini? Caranya yaitu misalkan yang ini. Yang dadu 1 muncul angka 1, dadu 2 muncul angka 1 juga. Yang kedua, di dadu 1 muncul angka 2, di dadu 2 muncul angka 1. Untuk mengisi kotak kosong ini, saya ingin kalian maju satu persatu mengisi kotak ini. Nah, jika tabel ini sudah terisi penuh, silakan kalian lanjutkan pengerjaannya. Siapa yang ingin mengerjakan soal nomor 1 ini? Saya, Bu. Silakan diantar ke depan. Saya membuat permisalan. A adalah kejadian muncul 2 mata dadu yang berjumlah 4. Dalam tabel yang berjumlah 4 yaitu 1,3, 2,2, dan 3,1. Dan B, kejadian muncul 2 mata dadu yang berjumlah 7. Dalam tabel 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Diketahui banyaknya sampel adalah 36 sesuai tabel. Dan banyaknya A adalah 3 dan banyaknya B adalah 6. Maka masuk ke dalam rumus peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan banyaknya A per banyaknya sampel ditambah banyaknya B per banyaknya sampel. 3/36 ditambah 6/36. 3 ditambah 6 yaitu 9. Karena penyebutnya sama maka tetap 36. 9/36 dapat disederhanakan dengan di masing-masing atas bawah dibagi dengan 9 sama dengan 1/4. Jadi peluang munculnya 2 mata dadu berjumlah 4 atau 7 adalah 1/4. Ya, bagus sekali Linta penjelasannya. Silakan dulu kembali. Di sini saya punya soal nomor 2. Siapa yang ingin mengerjakan soal ini? Saya, Bu. Silakan bersiri maju ke depan. Diketahui satu set kartu bridge, jika satu kartu diambil secara acak, maka peluang mendapatkan kartu as atau king adalah. Jadi penyelesaiannya A itu sebagai kartu as, K itu sebagai kartu king. A itu kejadian terambilnya kartu as, K itu kejadian terambilnya kartu king. Banyaknya A sama dengan 4, banyaknya K sama dengan 4, banyaknya sampel sama dengan 52. Karena satu set kartu bridge itu ada 52, jadi banyaknya sampel itu ada 52. Maka peluang A atau K sama dengan peluang A ditambah peluang K sama dengan N A per MS
4/52 ditambah 4/52 sama dengan 8/52. Nah, bilangan ini bisa disederhanakan pembilang dengan penyebutnya dibagi 4, jadi 2/13. Jadi peluang mendapatkan kartu as atau king jika satu kartu diambil secara acak adalah 2/13. Ya, terima kasih Mbak Siri, silakan duduk kembali. Setelah mempelajari peluang dua kejadian sering lepas, sekarang kita akan pelajari peluang dua kejadian tidak sering lepas. Apa sih tidak sering lepas itu? Maksudnya adalah dua kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan atau beririsan. Jika digambarkan dalam diagram Venn seperti ini. Jadi misalkan ada dua kejadian A dan kejadian B. Nah, dua kejadian itu berhimpit atau menyatu sehingga membentuk sebuah irisan. Rumus dari peluang dua kejadian tidak sering lepas adalah peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Dengan peluang A yaitu banyaknya A per banyaknya sampel ditambah banyaknya B per banyaknya sampel dikurangi banyaknya A irisan B dikurangi per banyaknya sampel. Agar bisa lebih memahami, saya mempunyai contoh soal, yaitu sebuah dadu dilakukan sekali. Tentukan peluang muncul mata dadu genap atau prima. Pertama-tama kita tentukan dulu sampelnya. Sampelnya itu adalah sebuah dadu yang memiliki 6 buah sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu kita misalkan A dengan B. A yaitu pemisalan kejadian muncul mata dadu genap, yang B kejadian muncul mata dadu prima. Ya, A itu anggotanya ada 2, 4, dan 6. 2, 4, 6. Lalu yang B yaitu anggotanya 2, 3, dan 5. Lalu kita lihat di sini ada angka yang sama. Angka sama itu merupakan sebuah irisan. Nah, jadi diketahui juga A irisan B itu ada anggotanya yaitu 2. Setelah ini kita tentukan NA. NA itu apa sih? NA itu seperti yang tadi saya jelaskan adalah banyaknya kejadian A. Banyaknya kejadian A itu yaitu 2, 4, 6, ada 3. Lalu NB ada 1, 2, dan 3. Lalu NS ada 6. Terakhir N A irisan B ada 1. Setelah mempunyai data ini, kita langsung saja masuk ke rumusnya. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. NA per NS ditambah NB per NS dikurangi NA irisan B per NS. Kita tinggal masukkan saja datanya ke rumus ini. NA yaitu 3, NS 6, NB juga 3 ditambah 3 per 6 dikurangi banyaknya A irisan B itu adalah 1, jadi 1 per 6. Dikarenakan penyebutnya sudah sama yaitu 6, kita tinggal menjumlahkan saja bagian pembilangnya, yaitu 3 ditambah 3 dikurangi 1. Jawabannya adalah 5 per 6. Jadi peluang munculnya mata dadu genap atau prima yaitu 5 per 6. Agar kalian lebih memahami tentang materi peluang dua kejadian tidak saling lepas, Ibu akan memberikan latihan soal. Siapa yang ingin mengerjakan soal yang nomor 1 ini? Saya, Bu. Silakan juga. Dalam sebuah kotak terdapat 10 lembar kartu yang sama diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil selembar kartu, berapa peluang terambilnya kartu bernomor ganjil atau prima? Penyelesaiannya pertama, kita lihat dari sampel.
Sampelnya itu 10 lembar kartu bernomor 1 sampai 10. Di sini ditulis 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Banyaknya sampel adalah 10. Di sini saya membuat misalan. Misalnya A adalah kejadian terambil kartu bernomor ganjil. Kita lihat dari sampel angka berapa yang termasuk nomor ganjil, yaitu angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Banyaknya A adalah 5. Pemisalan B adalah kejadian terambilnya kartu bernomor prima. Nomor prima yaitu 2, 3, 5, 7. Banyaknya B adalah 4. Kita lihat dari pemisalan A dan B. Di sini ada angka yang sama, maka diperoleh irisan. Angka yang sama yaitu 3, 5, 7. Banyaknya A irisan B yaitu 3. Kita masuk rumus. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B, di mana peluang A adalah banyaknya A per banyaknya sampel, ditambah peluang B adalah banyaknya B per banyaknya sampel, dikurangi banyaknya A irisan B per banyaknya sampel, sama dengan 5/10 ditambah 4/10 dikurangi 3/10. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal operasikan bagian atasnya. 5 ditambah 4, 9 dikurangi 3, 6. Hasilnya 6/10. Ini bisa disederhanakan lagi dengan sama-sama dibagi 2 menjadi 3/5. Jadi peluang terambilnya kartu bernomor ganjil atau prima adalah 3/5. Terima kasih kepada Yunda, silakan duduk kembali. Kemudian saya mempunyai soal nomor 2 untuk materi peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Siapa yang ingin mengerjakan soal ini? Saya, Bu. Silahkan, Rizal. Di sini saya akan menjawab soal dari 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya 2 buah mata dadu berwarna kembar atau berjumlah 6. Ini saya akan menjelaskan. X dapat dimisalkan sebagai kejadian muncul 2 mata dadu berwarna kembar. Sedangkan Y dapat dimisalkan sebagai kejadian muncul 2 mata dadu berjumlah 6. Pertama-tama kita cari dulu X-nya. Kejadian muncul 2 mata dadu berwarna kembar. Ada 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan 6,6. Dan Y kejadian muncul 2 mata dadu berjumlah 6. Ada 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Nah, jumlah dari X berjumlah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan Y, NY sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari jumlah sampel sesuai dari tabel ini jumlah 36. Lalu X irisan Y sama dengan 33 dapat dicari dengan cara dari X dan Y yang berjumlah sama, yaitu 3,3 dan 3,3. Nah, N X irisan Y berjumlah 1. Lalu masukkan rumus peluang X atau Y sama dengan peluang X tambah peluang Y dikurang peluang X irisan Y. Lalu sama dengan NX per NX, NY per NX dikurang NX irisan Y per NX. Dimasukkan angkanya, yaitu NX sama dengan 6. Tulis per NX sama dengan 36. Ditambah NY sama dengan 5, NX nya sama dengan 36. Dikurang NX irisan Y berjumlah 1 per NX berjumlah 36. Lalu dijumlahkan dan dikurangkan, totalnya 10/36. Dapat disederhanakan pembilang dan penyebutnya sama dengan 15. Jadi peluang 2 mata dadu bermata kembar atau berjumlah 6 berjumlah 5/18. Ya, terima kasih Rizal, silahkan duduk kembali. Baik, sebelum pelajaran berakhir, di sini saya meminta seorang untuk membacakan kesimpulan. Saya, Bu. Ya, silahkan Bi ke depan.
Jadi kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, peluang dua kejadian yang saling lepas adalah dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan atau tidak saling beririsan dengan rumus peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Dan yang kedua adalah peluang dua kejadian yang tidak saling lepas adalah dua kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan atau saling beririsan dengan rumus peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri dari soal peluang dua kejadian saling lepas dan tidak saling lepas adalah terdapat di kata atau. Karena waktu telah habis, saya cukupkan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.